Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati min afdalil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'ziman wa takriman wa tarhiman segenap yang kami hormati jajaran pengurus Majelis Ta'lim Al-Qadiriyah, Bapak Abdul Rahim, Akhina Ustaz Ian Sunandar, segenap para orang tua kami yang kami hormati, Bapak Ketua RW 09 Bapak Haji Rahman, Bapak Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syafi'i Deseng, yang kami hormati Bapak Selamat, Bapak Tunggal, tak lupa kepada Ketua DKM Mushola Darussalam Bapak Sigit Teguh, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa setiap waktu menjadi hamba yang bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang mulia ini tiadalah kita pulang menuju rumah kita masing-masing kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat yang kita inginkan seluruhnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan, kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan naungan syafaatnya, yakni syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini yang kami hormati sahibul bait yang bertugas, Bapak Selamat dan Bapak Amin. Selamat terus, mudah-mudahan kita dapat amin. Luar biasa malam ini ya Pak ya. Mudah-mudahan kita dikasih selamat. Amin. Luar biasa malam ini ya. Mudah-mudahan kita semua selamat, bukan hanya di dunia, selamat juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencoba membahas kitab Tanbihul Ghafilin. Di situ di dalamnya disebutkan man arada an yanjua min adabil qabri. Man, siapa orangnya, aroda menginginkan an yunjawa kesuksesan. Kalau ditanya kita semua mau sukses nggak Pak? Mau. Sukses dari apa?
dunia Akhirat. akhirat. Dunia sukses, akhirat juga sukses. Siapa orangnya yang pengen sukses min adzabil qabri, daripada adab di kuburan. Kalau di dunia mah Pak, kita susah minta tolong, ada yang nolongin, ya kan? Misal malam-malam kita ada musibah, kita teriak atau kita ngeklik, masih ada tetangga yang datang, masih ada yang membantu, ya kan? Kita teriak-teriak tolong-tolong, dibantuin. Nah coba kalau kita udah di kuburan, siapa yang dengar Pak? Ada yang dengar? Ini teman baik gua nih. Sebaik-baiknya orang yang ngomong begitu, kira-kira kalau temannya mati, ada nggak yang dia tinggal bersama? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Maka fa'alaihi, maka wajib atasnya orang tersebut yang menginginkan sukses daripada adab kubur, an-luyazima, melazimkan arba'ata asya, 4 perkara. 4 doang Pak. 4 doang. Wa yajtaniba, dan menjauhkan dirinya arba'ata asya, dari 4 perkara. Fa ammal arba'atu, maka adapun yang 4 perkara itu, allati, yang yulazimuha, harus dilazimkan. Yang pertama fahafazatus sholawat, yaitu menjaga sholat. Jadi as-sholatu itu apa mufradnya, jamunnya atau jamannya sholawat. Jadi kalau kita lagi baca sholawat, berarti kita lagi baca doa. Kenapa? Karena pengertian sholat menurut bahasa as-sholatu lughatan ad-du'a. Kita lagi baca doa. Nah kalau kita baca doa, berarti kita punya tujuan tuh Pak. Punya harapan dan punya tujuan. Harapannya apa? Kita punya harapan kan? Tujuannya apa? Selamat daripada siksa kubur. Ya, yang pertama yang harus kita lazimkan adalah fahafazatus sholawat, menjaga sholat terkhususnya 5 waktu. Jangan sampai alasan apapun membuat kita meninggalkan sholat. Yang kedua was-shadaqatu, yaitu bersedekah, baik dari air minum, baik dari segi apapun kita bersedekah. Kenapa? Karena dengan bersedekah itulah cara kita mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga wa qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Dan yang keempat wa kasratut tasbih, memperbanyak membaca tasbih. Sekarang saya tanya Pak, itu bisa kita dapat di mana semuanya? Di mana? Di mana bisa didapatnya? Di majelis taklim. Di mana saja kita berada, atau di mana-mana majelis taklim. Dimanapun tempatnya, yang kita jadikan tujuan kita adalah Allah. Terlebih di majelis taklim, tujuannya agar apa? Allah mengangkat derajat kita dengan memiliki ilmu ibadah tambah mantap, tambah baik di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata menjaga sholat itu bukan hanya sembarangan. Ternyata ada faedahnya, ada manfaatnya. Karena pasti beda orang yang menjaga sholat sama orang yang tidak menjaga sholat, berbeda. Ya Pak ya. Kalau memang kita belum bisa dawamin tepat waktu, setidaknya jangan pernah berani untuk meremehkan, untuk meninggalkan sholat. Karena ada 2 kemungkinan Pak. Makanya ada hadis mengatakan man tarokas sholata muta'ammidan fahuwa kafir. Siapa orangnya yang meninggalkan sholat secara sengaja. Maksudnya gimana tuh Pak? Beda sama Bapak lagi kerja. Bapak lagi kerja misalnya, kerjanya itu gak bisa ditinggal Pak. Udah masuk waktu sholat, pekerjaan diteruskan, tiba-tiba waktu sholat habis.
ya tanpa sengaja itu tidak termasuk golongan hadis ini, Pak. Hadis ini termasuk bagi orang yang dia lagi nggak ngapa-ngapain atau dia sedang bekerja, ketika diingatkan sudah masuk waktunya sholat, entar aja. Sholat wajib mah bisa dientar-entarin. Nah, artinya dia meremehkan sholat. Meremehkan itu nggak boleh, Pak. Karena yang namanya Allah mengasih kita syariat, Allah memberikan kepada kita perintah, nggak mungkin tujuannya untuk memberatkan. Pasti tujuannya meringankan. Tapi terkadang kenapa bisa jadi berat? Karena kita belum bisa ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi yang pertama apa? Fahafazatus sholawat, menjaga sholat. Wassadaqatu, yaitu bersedekah. Kenapa kita harus bersedekah, Pak? Bapak pernah makan? Nah, perut kalau udah kenyang, Pak, terus Bapak mau BAB tapi ditahan, apa yang dirasa? Sakit. Begitupun dengan sedekah. Kalau kita memiliki sesuatu lalu kita tidak mau mengeluarkannya, khawatir ada punya orang masuk sama kita diemin deh punya orang, berarti kita mengambil hak orang tanpa sengaja tuh, Pak Ma. Ya kan? Berarti sama saja kita udah makan kenyang tapi nggak mau ngeluarin, yang ada bukan sehat malah jadi penyakit. Itu yang disebut sedekah. Terus yang ketiga, wa qiraatul Quran, lazimkan membaca Quran. Makanya orang tua kita, orang tua dulu tuh kalau habis sholat Al-Baqarah nggak pernah hilang, ayat kursi nggak pernah hilang, ya kan? Ayat kursi nggak pernah hilang. Ditambah lagi tuh, tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Ada yang hafal? Yang hafal berarti orang dulu. Ya kan? Sekarang udah mulai hilang nih, Pak. Jadi orang dulu itu luar biasa. Dia senantiasa setelah sholatnya aja baca Quran, karena itu ayat Quran. Tapi kan sekarang kita nyari wiridnya, wirid yang singkat, padat, jelas gitu kan? Ya kan? La ilaha subhanallah, kan begitu, Pak. Ya kan? Mungkin kalau Bapak lagi mau sendiri boleh, Pak, habis baca wirid, baca Al-Baqarah, lalu baca apapun boleh. Boleh. Ya. Karena apa yang kita baca, kalau yang di dalamnya itu ada Quran, berarti kita sedang membaca Al-Quran, ya. Terus yang keempat, wa kasratut tasbih, memperbanyak tasbih adalah memperbanyak kita subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kenapa? Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani, yang ringan diucapkan, alal lisani, daripada lisan. Ini dua kalimat ini ringan banget, Pak, diucapin. Saqilatani, tapi dua kalimat ini berat. Fil mizan, di dalam timbangannya Allah. Habibatani, dan dua kalimat ini kalimat yang paling dicintai ilar rahman, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Sekarang saya tanya, kenapa ketika kita tahlil ada kalimat itu? Dari mana? Dari sono aja PRW, ya. Ya kan? Ternyata tahlil yang disusun itu tidak sembarangan, ya kan? Makanya kenapa kita kalau mau ngaji mulai tahlilan dulu, kan begitu? Ya kan? Mau ngaji kita istighfaran dulu, mau ngaji kita tahmidan dulu, begitu? Karena semuanya ada urutan, dan urutannya itu yang membuat bukan orang sembarangan. Maka dalam salah satu kitab, tadi kitab apa? Kitab Riyadhus Shalihin, disebutkan hadis tentang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Makanya kalau awirin orang dulu ada yang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdi astaghfirullah. Kita bongkar lagi riwayatnya ada nggak? Ternyata ada. Oh, ternyata dahsyatnya tahlil itu, Pak, luar
luar biasa. Jadi maksudnya tahlil itu kita mengesahkan Allah, la ilaha, tiada Tuhan selain, tiada yang berhak disembah kecuali, tiada yang sesuatu untuk diimani kecuali. Tapi hakikatnya terkadang kita lupa. Allah yang ngasih kita rizki, tapi kita melupakan Allah dengan alasan mencari rizki. Banyak yang demikian, Pak. Kita mencari rizki, tapi kita melupakan pemberi rizki. Kira-kira ini mah kira-kira gimana tuh, Pak? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Ayo nyambung nggak? Jadi maksudnya gimana? Kita mencari rizki dapat pahala, Pak. Ketika kita niat dari rumah pengen ngambil pengen mencari rizki, tujuannya ya Allah mudahkanlah aku mendapatkan rizki yang tujuannya rizki itu untuk memberikan kecukupan untuk anak, istri dan keluargaku, agar dengan kecukupan yang kau berikan itu aku, istri dan anak keluargaku senantiasa bertambah ketaatannya kepadamu. Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang mau berangkat kerja baca begitu? Jarang. Nggak ada kali. Ada satu dua mah. Ya kan? Karena kita niat, Pak, itu jadi nilai ibadah. Hanya pas selamat doang. Oh, selamat ya. Ya Pak, itu bernilai ibadah. Ya Allah, saya pengen mencari rezeki, maka mudahkanlah. Karena tujuan aku mencari rezeki agar anak dan istriku mendapatkan rezeki yang halal. Dengan rezeki yang halal itu semoga menjadi taat untuk beribadah kepadamu. Kata Allah, oh dia kalau kasih rezeki nambah taat, kasih lagi, begitu. Makanya saya selalu bilang Allah itu punya sifat ghayyur, Pak. Ghayyur itu apa? Pencemburu. Yang namanya pencemburu nggak dicolek dikit marah dia, nggak dilibatin dikit marah dia. Misal Pak, Bapak ngasih duit ke orang tanpa sepengetahuan istri marah nggak? Marah nggak? Marah. Kenapa? Karena cemburu, Pak. Lu nggak ngehargain gua, bahasanya begitu. Nah, tapi terkadang pernahkah kita sampai di benak kita berpikir demikian? Kita tidak pernah melibatkan Allah dalam segala urusan. Kita meninggalkan Allah untuk urusan yang kita kerjakan, merasa diri kita sanggup untuk melakukannya sendiri. Terkadang kan demikian, Pak. Makanya saya selalu bilang, zikir penutup yang selalu kita baca adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mah nggak bisa apa-apa tanpa ada bantuan dari Allah. Yang ngegerakin kita Allah, yang ngasih rezeki kita Allah, yang kasih sehat kita Allah, yang nyampein kita kemari. Ayo, yang nyampein kita kemari siapa? Bukan kemauan kita, Pak. Ada orang yang udah mau hadir nggak jadi hadir, ada nggak? Ada, karena Allah yang berkehendak. Innama amruhu ayyaqula lahu, artinya itu dah pokoknya Pak Ustaz. Itu dah pokoknya. Baca Yasin saya yakin bolak-balik dan udah hafal itu. Ayat berapa dah? Ayat berapa? Akhir. Ya ayat terakhir kan Yasin ayat 83. Ayat berapa? 80? Tuh 82. Innama sesungguhnya amruhu jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Innama amruhu idza arada syai'an, memerintahkan sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun. Allah sangat amat mudah mengucapkan kun, maka terjadilah. Makanya dalam sifat wajibnya Allah ada sifat kunnya Allah. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz, ada sifat kunnya Allah. Jadi kalau Allah udah mau pasti yakin nggak, Pak? Yakin nggak? Pengen anak soleh libatin Allah, pengen anak pintar libatin, pengen rezeki yang halal libatin, pengen kita tambah taat libatin. Karena meninggalkan maksiat atau menjalankan taat, kita sangat amat butuh bantuan dari Allah. Makanya kan dikasih gambaran sama Allah, Pak, dalam Al-Quran, surat yang sering dibaca khotib itu kalau hari Jumat. Apa ayatnya, Pak?
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Coba dah pahami ayatnya. Itu kan sindiran ya Pak. Orang yang awalnya beriman belum tentu nanti matinya beriman. Betul? Ada dia ibadahnya rajin, tiba-tiba pas mau mati Allah gak mau dia husnul khotimah, dibelokin dulu. Itu yang punya kuasa siapa Pak? Banyak nggak dicontohkan? Pernah nonton Indosiar Pak? Biasanya di film Indosiar tuh begitu tuh, ya kan? Banyak kan? Itu ternyata gambaran-gambarannya demikian Pak. Ada orang yang hari ini taat, nggak bisa tahu besok kita bisa taat apa enggak. Karena kita mah nggak bisa apa hanya minta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikanlah kepada hamba kekuatan untuk senantiasa taat kepada Engkau. Ya, jangan pernah bosan minta sama Allah. Maka dalam suatu riwayat dikatakan Imam Al-Hatim Al-Asim rahimahullah atau Imam Al-Faqih Abu Laib, ini ulama hidupnya di kota Basrah. Di kota Basrah. Lalu beliau ini berdakwah di sekeliling kota Basrah, mengelilingi kota Basrah, berjumpa dengan salah seorang preman kalau bahasanya. Salah seorang preman. Nah, preman didakwahin nggak Pak? Didakwahin nggak? Ketika Imam Hatim Al-Asam ini beliau melewat, atau dalam riwayat lain ada yang mengatakan Imam Al-Faqih Abu Laib. Jadi nanti Bapak ketika baca riwayat, Ustadz menyebutnya Imam Al-Hatim Al-Asim rahimahullah, tapi dalam riwayat lain nanti namanya siapa? Imam Al-Faqih Abu Laib. Karena riwayat demikian Pak. Beliau sedang lewat di kota Basrah, ketemu pemuda. Pemuda itu lagi pada mabok. Ketika itu berjumpa kepada seorang imam, ditanya, "Imam, saya mau nanya sama engkau, Allah itu ingkar janji enggak?" Dijawab sama imam apa Pak? Enggak. Kalau Allah enggak ingkar janji, mana buktinya? Doa kita udah dikabulin enggak? Berarti kan ingkar janji. Karena ayatnya Allah bunyi gimana Pak? Ud'uni, berdoalah kepadaku, maka akan aku. Benar gak kata preman itu Pak? Benar. Ya takut lagi jawabnya. Benar gak Pak? Benar. Ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku kata Allah, pasti akan aku berikan. Terus kata preman ini, aku udah doa, aku udah minta, tapi gak dikasih sama Allah. Berarti Allah ingkar janji dong. Benar gak Pak? Bingung lagi, baik jawabnya. Ya kan? Seorang imam dengan bijaksana mengatakan Allah tidak pernah ingkar janji, diperkuat ayatnya innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah nggak ingkar janji, kenapa di ayatnya bunyi siapa yang berdoa pasti akan aku kabul? Tapi aku yang berdoa nggak dikabul. Pernah ngerasain begitu Pak? Ya kan? Pernah ngerasain kan demikian? Maka kata Imam Al-Hatim Al-Asim, beliau mengatakan doamu bukan tidak dikabulkan, tapi ada yang menyebabkan doamu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dalam Al-Quran disebutkan apa? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Mungkin kita doa, tapi kita masih punya perasaan suuzon sama orang. Kita sering doa, tapi mungkin kita sering namimah orang lain. Namimah apa Pak namimah? Namimah itu lagunya Roma Irama tuh. Adu domba mengadu. Apa itu Pak? Namimah artinya adu domba. Jadi suka ngadu domba tuh, sesuatu yang belum pasti diadu domba sama dia. Dia doa Pak, doanya sebagus apapun, tapi kalau dia masih memiliki sifat yang demikian namimah, dia tidak akan pernah mendapatkan ijabah daripada doanya. Terus dia doa Pak, tapi dia cuek terhadap tetangganya. Dia doa mah doa, tapi cuek terhadap tetangganya. Karena kata baginda Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah sebelum dia bisa bersyukur kepada manusia. Artinya apa Pak?
Kalau pengen hubungan kita baik sama Allah, perbaiki hubungan kita sama orang lain. Karena ketika misalnya Pak Selamat berbuat baik sama saya berbuat baik sama Pak Selamat, Allah ridho. Itu enak bener Pak. Itu Allah ridho. Karena tujuan yang paling atas, tingkatan rezeki yang paling atas adalah ridhonya Allah. Jadi kita nggak bisa sombong dengan ibadah kita, nggak bisa sombong dengan doa kita. Bisa jadi Pak, wasilah kita kumpul begini nih Pak. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa meyakini doanya dikabul oleh Allah? Orang akan melihat gelar, orang akan melihat jabatan. Doanya Ustadz belum tentu. Saya selalu bilang doanya Ustadz belum tentu. Kenapa? Karena doa yang bisa diterima oleh Allah, doa yang bisa menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bisa jadi Pak, ketika Ustadz lagi baca doanya itu gak nyampe. Tiba-tiba ada amin dari jamaah. Amin itu mendorong doanya sehingga sampai Ustadz masih membutuhkan orang lain. Sampai sini jelas gak apa maksudnya? Kita nggak bisa sendirian. Walaupun kita tukang doa, kita butuh amin dari orang lain. Imam Pak, imam udah baca waladolin, makmumnya nggak pada mau bilang amin, gimana Pak? Terserah. Waladolin. Berkenai ya pada. Berkenai gimana Pak? Ya kan? Disuruh kita baca amin. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang didoakan dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama berarti ketika doa kita pengen dikabulkan, jauhi sifat takabur, jauhi sifat prasangka buruk, jauhi sifat namimah. Apa namimah itu? Adu domba, menjelek-jelekan orang lain. Sehingga Imam Hatim Al-Asim beliau ditanya, engkau kelihatannya gampang banget hidup. Ada yang datang ngomong begitu Pak? Gua liatin hidup lu enak-enak aja. Ada yang ngomong begitu. Padahal kepala lagi nyut begitu ya Pak. Datang ke tempat kita ngomong, saya mah kalau udah PRT enak banget hidupnya, gitu ya. Lu nggak tahu kan PRT kan begitu. Ya PRT ya. Ini Imam Al-Hatim Al-Asim beliau ditanya begitu Pak. Saya lihat hidupmu enak-enak aja. Apa sih yang menjadikan urusanmu enak-enak aja? Beliau menjawab, aku menjalani hidupku dengan tenang-tenang saja karena landasan dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimtu anna rizki la yaquluhu ghairi. Yang pertama, cara saya bertawakal kepada Allah, aku meyakini kalau kopi ini rizkiku, maka kopi ini gak bakal bisa diminum oleh bapak-bapak yang lainnya. Sepakat enggak? Sepakat enggak Pak? Ini kata Imam Al-Hakim, kalau kopi ini milik saya, nggak mungkin kopi ini pindah ke sana. Kalau kopi ini pindah ke sana, berarti kopi ini bukan milik saya. Itu namanya tawakal Pak. Paham nggak maksudnya? Jadi yang pertama, kata Imam Hakim Al-Asim, bagaimana caranya dia membuat hidupnya tenang? Dia bertawakal kepada Allah dengan 4 perkara. Yang pertama, dia meyakini bahwasanya rezeki yang akan didapati adalah rezekinya, dan rezeki yang tidak didapati berarti bukan. Jelas sampai sini Pak? Nah terus yang kedua, fatma'annat nafsi. Dengan begitulah aku merasakan ketenangan. Wa alimtu anna amali la ya'malahu ghairi. Ini yakinin Pak. Sesungguhnya aku yakin dalam diriku amalku tidak akan pernah dikerjakan oleh orang lain. Amalku tidak akan pernah dikerjakan oleh orang, sehingga dengan begitu akulah yang mengerjakan amalku sendiri. Contoh, sholat hukumnya apa Pak? Kalau nggak dilakukan, saya tahu, maka nggak bakal ada yang bisa gantiin itu Pak, kecuali diriku sendiri. Nah caranya bertawakalnya Imam Hatim apa? Dia tidak pernah meninggalkan sholat. Saya mah tawakal nggak? Sholat nggak? Ora. Saya mah tawakal nggak? Ramadan puasa nggak? Ora. Dan terus tawakalnya gimana itu? Tawakal itu artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, lalu berpasrah dirinya kepada Allah. Ya, jadi ketika kita sedang melaksanakan ibadah, yakinin Pak bahwasanya ibadah ini punyaku dan tidak akan bisa digantikan oleh orang lain. Saya nggak sholat zuhur misalnya, maka dosanya buat saya pribadi, nggak bisa buat orang lain. Atau minta wakilin bisa nggak? Bang Wajib wakilin dulu dah, gue gimana soalnya nih, bisa nggak begitu? Tidak bisa. Makanya dalam fikih ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah kalau fardu kifayah baru bisa diwakili oleh orang
Contohnya apa? Mengurus jenazah, hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau yang lagi nggak sibuk bantu, kalau memang lagi sibuk ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal ya nggak apa-apa, karena hukumnya fardu kifayah. Tapi dosa satu kampung jika jenazah itu terlantar, tidak ada yang ngurus. Terus yang ketiga, wa'alim tu annal mauta ya'ti, ini aku yakin bahwasanya kematian itu akan datang dengan tiba. Maka katanya fa'ana abadiru, maka aku segera menyiapkannya. Tuh kata Imam Al-Hakim. Jadi orang yang nyiapin kematian enak hidup ya Pak, karena dia tahu hidup bakalan mati. Punya duit Mati. nggak punya duit Mati. puyangan mana Pak? Punya nggak punya duit. Puyangan mana? Punya nggak punya duit. Ayo. Ya kan? Sekarang malah mati juga harus megang duit. Benar kan? Mati harus megang duit. Nah kata Imam Al-Hakim, beliau mengatakan apa? Aku tahu aku hidup bakalan mati, maka aku mempersiapkannya. Nah mempersiapkan ini bukan cuma amalia ibadah kepada Allah doang, Pak. Dia mempersiapkan rezeki yang lainnya. Maka ada satu ulama waktu itu pernah dikisahkan, beliau itu sudah menyiapkan kain kafannya, dia sudah menyiapkan lubang untuk ketika dia wafat, tanah maksudnya. Tanah. Ini berarti orang-orang hebat yang begini nih Pak. Pertanyaannya di sini ada yang begini Pak. Pas Selamat sudah muslim. Nah, ikut program PNT dah. Oh, PNT. Iya, program PNT ada. Boleh tinggal biaya yang mati. Ada nggak yang begitu? Saya pesan ya di sini sekian. Terkadang orang yang begitu hebat Pak. Kenapa? Karena dia mempersiapkan untuk kematiannya. Nanti ketika dia mati dia nggak bingung mau dimakamin di mana, mau niban yang mana. Itu yang disebut man arafa bu'da safari falyasta'id. Kalau kamu tahu hidup bakalan jauh, maka persiapkan. Salah satunya mempersiapkan kematian. Dan yang keempat, yang terakhir, alimtu inni la akhlu min ainillahi azza wa jalla haitsu ma kunta fa ana mustahyi minhu. Dan aku tahu bahwasanya diriku tidak akan pernah lepas daripada CCTV-nya Allah. Aku tidak akan pernah lepas dari CCTV-nya, maka aku malu kalau aku bermaksiat kepada Allah. Jelas Pak? Makanya saya selalu bilang, ini muhadi Pak, penampilan begini biasa aja. Karena muhadi bukan yang ini, nanti ketika dia di rumah. Ketika di rumah, siapa diri kita adalah ketika kita diam di rumah. Kita lagi sendirian, siapa kita itu diri kita Pak. Makanya kalau kita mau hinakan, nggak boleh kita hinakan orang lain, hinakan diri kita sendiri. Kalau kita ingin dimuliakan, jangan diri kita yang dimuliakan, tapi muliakan orang lain. Kenapa? Karena kita pernah berpikir Pak, guru kita dulu pernah bilang, kalau kamu mau hadir pengen tahu siapa dirimu, ambil kaca. Ambil kaca. Oh, ternyata kita itu begini ya, penuh dengan kekurangan. Kalau itu yang kita tanamkan dalam diri kita, pertanyaannya, bisa nggak mencari kelemahan orang lain? Bisa nggak mencari kekurangan orang lain? Sekarang masih banyak yang sibuk mencari kekurangan orang lain, mencari kelemahan orang lain, tapi dia nggak pernah berpikir bahwasanya dirinya sendiri punya kelemahan. Jelas ya Pak ya? Artinya apa? Mengintrospeksi diri. Inilah kriteria-kriteria yang diajarkan oleh Imam Hatim Al-Asim atau Imam Al-Fatih Abu Laid, cara dia menjalani hidup dengan yang pertama apa Pak? Masih hidup Pak? Masih hidup? Yang pertama apa? Ikhtiar. Yang pertama apa? Yakin bahwasanya kalau rezeki saya pasti nyampe ke saya. Kalau nggak nyampe ke saya berarti bukan rezeki. Oke, yakin Pak? Yang kedua, aku yakin bahwasanya amalku adalah tanggungan jawabku, nggak bisa digantikan oleh orang lain. Oke, kalau kita nggak sholat, meninggalkan sholat berarti yang dosa siapa? Diri kita. Bisa diwakilin? Amanah kita. Tolong sholat dulu atau nggak sama si Alik? Nih, tolong itu sholatnya 2 kali ya. Gue lagi PW banget nih. Bisa nggak kira-kira? Orang bisa. Mau siapa? Termasuk istri kita nggak bisa. Karena itu tanggung jawab kita. Yang ketiga, aku tahu kematian itu
pasti, maka aku menyiapkan bekal untuk mati. Dan yang keempat, aku yakin bahwasanya aku nggak bisa pernah lepas dari CCTV-nya Allah. Maka aku malu kalau dilihat lewat CCTV-nya dalam kondisi melakukan Sekarang saya tanya Pak, maling itu sekarang lebih takut apa lebih khawatir? Dia lebih takut digebukin apa takut malu? Mungkin. Maling ini Mbak, maling kadang-kadang dia kalau habis ngambil sesuatu nih, dia selamat lagi deh. Dia mendapatkan keselamatan, begitu kan? Dia merasa tenang, ya kan? Dia berhasil. Tapi ketika fotonya dipasang lantaran ada CCTV, apa yang dia lakukan Pak? Itu CCTV dunia Pak. Itu CCTV dunia yang kadang-kadang mati lampu, mati CCTV-nya. Yang kadang ada kerusakan. Bagaimana dengan CCTV-nya Allah yang kekal abadi? Apa kita nggak malu Pak di rumah kita lagi maksiat? Padahal CCTV Allah-nya ngejedok 24 jam. Maka ketika kita ingin bermaksiat, ingat-ingat kata Imam Al-Fatihah Bulair, apa Pak? Aku dipantau CCTV-nya Allah selama 24 jam non-stop, tanpa habis baterai, tanpa mati lampu. Karena ini yang punya Allah, bukan kalau ciptaan manusia dia bakalan pernah mati. Ya, kadang ada waktunya mati lampu, dia mati harus pakai genset. Tapi kalau ciptaan Allah, katanya manusia yang pernah dicas Pak. Baterainya habis nih, manusia ada yang dicas ya? Ada nggak Pak? Nggak ada kan, karena kita manusia ciptaan. Coba buatan Cina, dicas terus kan? Maksudnya paham ya Pak? Allah ini zat yang maha libatkan Allah. Mau kerja libatin Allah, mau ibadah libatin Allah, minta perlindungan Allah untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena sungguh kita nggak bisa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditambahkan keistiqomahan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, dijauhkan daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua diberikan kehidupan yang tenang, jiwa yang tenang, hati yang selamat. Senantiasa kita ketika sudah waktunya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang mau bertanya nanti setelah kita tutup sambil ngopi-ngopi bareng, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagai materi yang telah disampaikan, semoga kita dapat mengerti, Allah berikan pemahaman kepada kita semua, sehingga materi yang telah disampaikan